Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bertemu pada pagi hari ini dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galaninya Aden Basih. Hari ini Selasa 26 April 2022. Sebelum kita bersama-sama memulai aktivitas kegiatan kita pada hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk kasih setia, kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu lebih daripada hidup. Engkau selalu memberkati kami dengan segala yang baik. Terlebih lagi pada malam hari tadi kami boleh beristirahat dengan baik. Dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesehatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Saat ini Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas kegiatan kami mohon biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami sehingga kami boleh mendengarkan, kami boleh mengerti, dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu ini Bapa yang tidak ada apa-apanya, biar Engkau mengurapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang hamba sampaikan sungguh bisa menjadi kebenaran firman Tuhan, maksud hati Tuhan yang ingin Kau sampaikan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami memulai pewartaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perenungan firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 24 sampai yang ke-25. Firman Tuhan berkata, "Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya." Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini diberikan judul Hidup yang Hanya Sebentar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa semua yang hidup adalah seperti rumput. Artinya hidup di dunia ini tidak akan bertahan lama. Bahkan dapat dikatakan hidup di dunia ini begitu singkat. Kalau kita mengerti bahwa hidup di dunia ini begitu singkat, maka seharusnya sekarang ini kita harus mulai memikirkan dengan serius masa depan kehidupan kita yang sesungguhnya, yang yaitu hidup di balik kematian atau hidup kekal. Di balik kematian nanti kita masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, di mana kehidupan itu tidak lagi seperti rumput yang hanya dapat bertahan sementara, tetapi kehidupan yang akan kita jalani di balik kematian nanti adalah kehidupan yang tidak pernah berujung atau kehidupan yang abadi. Persoalannya adalah di balik kematian nanti, setiap kita akan menerima bagian dari apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Daniel 12 ayat yang kedua berkata, "Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kebinasaan, kehinaan, dan kengerian yang kekal." Dan inilah yang harus kita persoalkan dengan serius saat ini. Sebab untuk apa kita hidup di dunia ini menikmati segala kesenangan dunia yang kemuliaannya hanya seperti bunga rumput, tetapi setelah berada di balik kematian, bagian yang akan kita terima adalah kehinaan dan kengerian yang kekal. Itulah sebabnya kita harus mempersiapkan diri dengan benar dan hidup dalam kekudusan Allah supaya kita bisa beroleh hidup yang kekal. Kalau saat ini sebagai orang percaya, kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik,
Itu artinya kita tidak mencintai hidup kekal. Orang yang tidak mencintai hidup kekal akan terlihat dari cara hidupnya setiap hari, di mana ia lebih memilih untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya penuh dengan hawa nafsu. Orang yang tidak mencintai hidup kekal adalah orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan yang telah memberikan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak orang yang berpikir bahwa dengan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus berarti mereka secara otomatis telah selamat meskipun mereka tetap hidup di dalam dosa. Pola pikir seperti inilah adalah pola pikir yang salah. Kita harus sadar bahwa setelah menerima keselamatan, maka kita harus hidup di dalam kekudusan Allah. Ingatlah bahwa kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus karena dosa. Bagaimana mungkin setelah kita ditebus dari dosa, kita masih mau terus hidup di dalam dosa? Yang perlu dipertegas di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya adalah kita harus sadar betul ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita memilih untuk berstatus sebagai warga kerajaan surga. Kehidupan dengan status ini haruslah berbeda dengan orang-orang dunia pada umumnya. Sebagai anak-anak kerajaan surga, kita harus mengabdi kepada Tuhan dan kepada kerajaannya. Selama kita tinggal di bumi, kita harus sadar bahwa di bumi ini hanyalah tempat berkemah sementara. Untuk kita belajar hidup berkenan kepada Tuhan, untuk kita mempersiapkan diri masuk ke dalam kerajaan. Tuhan Yesus adalah yang sulung bagi seluruh kehidupan orang percaya. Keselamatan yang disediakan adalah usaha Tuhan Yesus untuk mengembalikan manusia kepada rancangan yang semula, yaitu supaya kita menjadi anak-anak Allah yang benar dan berkenan di hadapannya, kudus seperti Ia adalah kudus. Meresponi keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi kita, maka di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 dan sampai ke 16, kita bisa menerima nasihat bagaimana sikap hidup kita selayaknya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yaitu hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Biarlah setiap hari dengan pertolongan Roh Kudus, kita berusaha hidup berkenan kepada Tuhan, menghargai kekudusan Allah, melakukan kehendak Bapa, dan menyelesaikan pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman-Mu menyatakan kembali bagi kami tentang kasih Tuhan di atas kayu salib. Engkau rela mati mencurahkan darah-Mu Tuhan, untuk menebus kami dari segala dosa-dosa. Ajarlah kami untuk merespon kasih Tuhan dengan kami menghargai kekudusan Allah, dengan kami berlaku hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan kami mau menyelesaikan apa pekerjaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Ya Bapa yang di surga, ajarlah kami untuk menyadari bahwa hidup kami di dunia ini hanya sementara. Suatu saat kemah kami di bumi ini harus dibongkar dan kami harus kembali kepada-Mu. Biarlah Tuhan kami bisa menghargai akan hidup kami, sehingga kami berlaku bijaksana dan menggunakan seluruh kehidupan kami untuk kami menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam roh dan
Bapa yang di surga, pada saat ini kembali kami akan melakukan semua tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus mengurapi setiap daripada kami, sehingga kami boleh dituntun, kami boleh diajar, kami boleh dibimbing untuk kami berlaku sesuai dengan kebenaran firman-Mu di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap kegiatan yang boleh kami lakukan setiap hari. Ya Bapa yang di surga, kami berdoa bagi orang-orang di sekitar kami yang menderita, mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, mereka yang kekurangan, Tuhan yang penuhkan kebutuhan mereka, mereka yang mengalami kesedihan, Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan. Biarlah Tuhan Engkau yang memakai kami, anak-anak-Mu, untuk kami boleh menjadi saluran kasih, saluran berkat bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami, dan melalui kehidupan kami sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Bapa kami di surga, kami juga menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa darah Yesus Kristus yang menutup bungkus keluarga kami, sehingga keluarga kami senantiasa ada di dalam perlindungan yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan firman kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Shalom.